Persilangan dihibrid. Kompetensi dasar menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan hukum kedua Mendel. Yang kedua, menentukan sifat genotipe dan fenotipe pada F1 dan F2 pada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid. Sekarang kita lihat dulu pengertian. Persilangan dihibrid ini merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Sebenarnya pada makhluk hidup itu ada banyak sekali sifat. Di sini pada gambar ini kita lihat beberapa sifat pada tanaman kacang kapri. Tanaman kacang kapri ini merupakan tanaman yang dipilih oleh Mendel dalam melakukan percobaan persilangannya untuk mengetahui sifat-sifat yang diwariskan pada makhluk hidup. Contohnya misalnya sifatnya ada biji kuning dengan biji hijau, ada biji bulat, ada biji keriput, ada bunga putih, ada bunga ungu, ada polong hijau bulat, ada polong keriput, ada polong kuning, ada polong hijau, ada bunga di ketiak batang, ada bunga di ujung batang, ada batang tinggi, ada batang rendah. Jadi pada hari ini kita hanya mempelajari dua sifat beda di antara banyak sifat pada makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang satu sifat beda atau persilangan monohibrid. Kita lihat soal. Misalnya ini persilangan antara kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning dengan kacang kapri berbiji keriput dan berwarna hijau. Alel bulat dominan terhadap alel keriput. Alel kuning dominan terhadap alel hijau. Bagaimana perbandingan fenotipe dan genotipe generasi F2? Nah, untuk menjawabnya kita perhatikan diagram persilangan berikut. Yang pertama, dalam persilangan kita harus bisa menentukan sifat dari parental. Ini parental, maka kita tentukan dulu sifat fenotipnya. Ini dia fenotipnya ya. Bulat kuning dengan keriput hijau. Genotipnya B besar, K besar, K besar. Untuk keriput hijau genotipnya B kecil, K kecil, K kecil. Nah, untuk gamet, ini gamet, maka ini B besar, kita ambil B besar saja, K besar, ini hanya K besar saja. Kenapa? Karena sifat K besar ini merupakan sifat yang sama, kuning dengan kuning. Ini juga sama, B kecil, kita ambil B kecil saja. K kecil, kita ambil K kecil saja. Gamet-gamet ini untuk memudahkan kita bisa kita buat dengan model papan catur. Gamet bulat kuning kita buat B besar, K besar. Gamet keriput hijau kita buat B kecil, K kecil. Sehingga diperoleh genotipnya, perpaduannya B berjumpa dengan B besar, K berjumpa K besar, K kecil. Sehingga genotipe F1 itu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita ambil dari sini ya. Untuk fenotipnya muncul biji bulat warna hijau, warna kuning. Kenapa? Karena sifat bulat dominan terhadap keriput dan warna kuning dominan terhadap hijau. Nah, jadi ini gen bulat berjumpa dengan keriput, maka yang muncul sifat bulat. Kenapa? Yang bulat dominan. Gen keriput, gen kuning berjumpa dengan gen hijau, yang muncul warna kuning. Kenapa? Karena kuning dominan. Nah,
Untuk mencari F2, maka F1 disilangkan sesamanya ini ya. Maka sekarang anak-anaknya ini F1-nya sudah jadi induk, sudah dewasa dia. Maka untuk P2 ini kita silangkan F1 kali F1. Maka yang disilangkan bulat kuning dengan bulat kuning. Nah, bulat kuning dengan bulat kuning ini gen heterozigot sempurna. Untuk mencari F2-nya kita cari dulu gametnya. Bagaimana mencari gametnya? Nah, yang pertama, gamet-gamet heterozigot ini akan melakukan persilangan sesama gamet. Misalnya begini, B besar akan bergabung dengan K besar, maka dapatlah gametnya B besar, K besar. Nah, kemudian B besar ini lagi bergabung lagi dengan K kecil, maka diperoleh B besar, K kecil. Nah, B kecil kemungkinan akan bergabung dengan K besar, maka gametnya B besar, K besar. Ini kemungkinannya. Kemudian B kecil akan bergabung lagi dengan K kecil, sehingga diperoleh B kecil, K kecil. Gamet-gamet ini kita susun dalam tabel ini. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K besar. Nah, sama gametnya dengan sebelahnya karena genotipnya sama ya. Ini kita susun B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, kemudian gamet-gamet ini kita silangkan. Untuk mendapatkan genotipe ini, maka B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar. Sehingga hasilnya B besar, B besar, K besar, K besar. Huruf B bertemu dengan B, K dengan K. Untuk yang nomor 2 ini kita peroleh ini B besar, ini dia kemari ya, kemari B besar, B besar, K besar, K kecil. Untuk yang ini kali ini dapatlah ini B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini B besar, B kecil. Nah, kita harus nulisnya huruf besar dulu, begitu selanjutnya, sehingga nanti kita peroleh genotipnya ini B besar, B besar, K besar, K besar. Ini nomor 1 ya. Kemudian ini 2 B besar, B besar, K besar, K kecil. Ini nomor 2 dengan nomor 5. Kemudian B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini 1, 2, 2 juga ya. Kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, maka dia ini 1, 2, 3, 4, ada 4. Begitu selanjutnya, sehingga kita peroleh nanti genotipenya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jenis genotipe. Kemudian fenotipnya itu ada 9 bulat kuning tambah banding 3 bulat hijau banding 3 kisut kuning banding 1 kisut hijau. Yang perlu kita perhatikan, yang 9 bulat kuning ini pasangan dominan. Yang 3 bulat hijau ini pasangannya dominan resesif. 3 lagi 3 resesif dominan. Yang 1 dia resesif resesif. Persilangan di hibrid perbandingan fenotipe generasi F2-nya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1.